Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Durratun Nasihin bab Fadlu Syahrul Sya'ban, tentang keutamaan bulan Sya'ban, di sana dikisahkan bahwa seorang ulama sufi bernama Muhammad bin Abdullah Az-Zahid pernah bercerita bahwa ulama ini punya kawan yang bernama Abu Hafs Al-Kabir. Satu ketika kawannya meninggal dunia. Kemudian Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi ikut mensolatkan kawannya ini. Setelah 8 bulan kematian kawannya, ternyata seorang sufi ini kemudian ingin menziarahi kuburannya. Dan ternyata sebelum berangkat ke kuburan malam harinya, Az-Zahid diberikan mimpi. Dalam mimpinya itu Az-Zahid dipertemukan dengan Abu Hafs tadi, dan kemudian Az-Zahid menyampaikan salam serta mengulurkan tangannya kepada Abu Hafs sebagai pertanda pertemuannya. Tapi kemudian Abu Hafs menolaknya. Az-Zahid kemudian bertanya kepada Abu Hafs, "Kenapa engkau menolak salamku?" Maka Abu Hafs menjawab bahwa salam adalah merupakan ibadah, sedangkan saya, kata dia, maqtu'un, orang yang telah terputus dari ibadah. Maka saya tidak menjawabnya. Lalu kemudian Az-Zahid kembali bertanya, "Wajahmu sekarang kenapa kok begitu pucat?" Kata Az-Zahid, "Bukankah dulu engkau sangat tampan waktu di dunia? Gagah?" Abu Hafs kemudian bercerita, kata Abu Hafs, "Ketika engkau meletakkan aku di kuburanku, saat itu juga datang malaikat berdiri di atas kepalaku. Dan kemudian malaikat itu berkata, 'Wahai ahli keburukan.' Malaikat itu kemudian, kata Abu Hafs, menghitung seluruh amal kejelekanku, menghitung seluruh amal keburukanku, dan dalam hitungannya itu serentak dia pula langsung memukul aku dengan pukulan yang sangat berat sampai tulang-tulangku berantakan," kata dia. "Kembali aku dipukul, kemudian seperti dibakar oleh api neraka. Dan itu terus berlanjut. Tapi kemudian ketika datang hilal Syahrul Sya'ban, datang masuk bulan Sya'ban, ada suara dari atas kemudian berteriak, 'Wahai malaikat, angkat siksaanmu itu dan lepaskan dia, karena dia telah menghidupkan malam-malam bulan Sya'ban, dan di siang harinya ada catatan dia pernah berpuasa 1 hari di bulan Sya'ban itu.' Maka kata Abu Hafs, saat itulah kemudian aku diangkat oleh Allah, dibebaskan dari siksa, dan kemudian saya diberikan berita untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin rahimakumullah. Kisah ini memberikan gambaran betapa mulianya bulan Sya'ban. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangunkan secara khusus oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Atani Jibril lailatan nisfin Sya'ban." Jibril datang kepadaku persis pada malam-malam nisfu Sya'ban. Dan kemudian Jibril itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah." Malam ini, kata malaikat Jibril, dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Faqum wa salli. Jibril mengingatkan Rasulullah, faqum, kata Jibril, bangun Muhammad, wa salli, dan kemudian salatlah. Warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Kemudian angkatlah kepalamu menghadap ke atas dan tanganmu juga menghadap ke atas, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian faqultu, kata Rasulullah, saya kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadhil lailah?" Memangnya malam ini malam apa? Kata Rasulullah. Jibril kemudian menyampaikan pesan, kata Jibril, "Hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 bab minar rahmah." Malam ini, kata malaikat Jibril, telah dibuka 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala al-jami', dan kemudian Allah akan mengampuni seluruh umat manusia, man la yusyrik billahi syai'a, bagi mereka yang tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu Allah akan mengampuni seluruh umat manusia bagi mereka yang tidak musyrik kepada Allah. Tapi ada yang tidak diampuni, digambarkan oleh Rasulullah di sini, illa man kana sahiran au kahinan au masyahinan. Yang tidak diampuni pada malam itu adalah ahli sihir, pedukunan, peminum khamr, tukang zina, pemakan riba, durhaka kepada orang tua, pengumpat orang lain, dan pemutus silaturrahim. Fa inna haula'i, kata Jibril, semua itu, mereka ini, la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yutraku. Mereka tidak mendapatkan ampunan pada malam itu dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yutraku, dan kemudian mau meninggalkan seluruh perbuatan tadi. Fakharajan Nabi, kemudian Nabi keluar, bangkit dari tempat tidurnya, dan kemudian keluar dari kamarnya. Fasalla, dan kemudian Nabi melaksanakan sholat. Wa baka fi sujudihi, Nabi kemudian menangis dalam sujudnya, sambil berdoa dalam tangisannya itu, Allahumma inni a'udzubika min aqabik
wa sukhtik. Wala ahsa thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Ketika diberitahu oleh malaikat Jibril kalau malam itu dibuka pintu ampunan sebanyak pintu rahmat, 300 rahmat, dan seluruhnya umat manusia akan diampuni oleh Allah kecuali ahli sihir, pedukunan, peminum khamr, pezina, pemakan riba, durhaka sama orang tua, pengumpat dan pemutus silaturahim. Mereka tidak diampuni kecuali mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mau meninggalkan perbuatannya. Maka kemudian pada malam itu Nabi berdoa, ya Allah, lindungi aku dari siksa dan dari kebencian. Kami tidak sanggup mengumpulkan pujian untukmu karena saking banyaknya pujian untuk Allah. Anta kama athnaita ala nafsik. Engkau adalah pujian seperti engkau memuji dirimu sendiri. Falakal hamd. Maka hanya kepada engkau pujian itu, wahai Allah. Hatta tardo, sampai engkau ridho atas segala pujian-pujian itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kisah dan hadis ini cukup jelas, gamblang, sehingga mungkin tidak perlu diuraikan secara rinci. Tinggal bagaimana kita sekarang sudah masuk pada bulan Sya'ban, dan hari ini adalah tanggal 4 Sya'ban, yang berarti 10 hari lagi kita akan memasuki nisfu Sya'ban. Bagi kita yang kebetulan lupa kalau ini bulan Sya'ban, segera kita kemudian banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, lakukan puasa di bulan Sya'ban meskipun hanya 1 hari. Kalau saja selama ini kita tidak pernah puasa sunnah, baik Senin, Kemis atau yang lainnya, lakukan di bulan Sya'ban ini puasa sunnah meskipun hanya 1 hari. Dan kalau saja kita ini memang orang senang tidur di malam hari, susah untuk bangun di malam itu, lakukan di bulan Sya'ban meskipun 1 malam, untuk bangun bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Di situ seluruh amal kita akan diangkat dan kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan ketika amal kita dilaporkan, kita semua dalam beramal yang baik, beramal yang bersih, hati kita yang suci, sehingga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan hidayahnya serta kekuatannya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu untuk melaksanakan amal-amal di bulan Sya'ban ini, dan kemudian kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu